Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita yang tentunya sudah lama kita tunggu-tunggu ya cuy. Yang mana kita akan membahas Demon Hunter season kedua. Oke lah, daripada penasaran, mending kita gaskan aja ke pembahasannya. Dan jangan lupa like, komentar, subscribe, dan tentunya utamakan ngopi ya cuy. Di cerita sebelumnya, Lee Hae-yeol telah menggunakan eksorsis ritual untuk menghadapi demon yang mengendalikan salah satu mage senior. Awalnya demon itu sempat bersikap angkuh, bahkan tidak henti meremehkan Lee Hae-yeol, meski dia tahu Lee Hae-yeol adalah demon hunter terakhir. Namun kesombongannya itu ternyata tidak bertahan lama setelah dia menerima bagaimana menyakitkannya serangan Lee Hae-yeol. Bahkan dia mampu dikalahkan dengan begitu mudah, walaupun demon itu adalah salah satu demon terkuat yang melebihi Demon King. Akan tetapi, meskipun demon itu telah dikalahkan di dalam eksotis ritual, namun tubuh aslinya ternyata masih mampu bertahan. Padahal setingkat Demon King saja akan langsung musnah begitu dikalahkan dalam ritual eksorsis. Tentunya rasa sakit yang diterima di dalam eksotis ritual sontak dirasakan oleh tubuh aslinya, sehingga jeritan dari rasa sakitnya pun seketika mampu mengguncangkan seisi tempat itu. Lantaran takut akan dimusnahkan, sang demon langsung bergegas untuk kabur dari sana sebelum Lee Hae-yeol kembali dari dalam ritual eksorsis. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak ingin kehilangan mangsanya, sehingga dia mencoba membawa si Bangrit ke dalam retakan. Beruntung tindakannya itu disadari oleh Marcelo, sehingga Marcelo dengan cepat menggunakan magisnya untuk menahan tangannya, agar sang demon tidak bisa kabur dari sana. Dengan tergesa-gesa, dia sontak mencoba untuk melepas ikatan itu. Namun karena kekuatannya telah melemah, akibat terluka oleh Lee Hae-yeol, ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi panik. Tidak hanya kepanikan, demon itu juga sontak merintih ketakutan, sembari memohon kepada Lee Hae-yeol untuk tidak menatapnya. Hingga pada akhirnya, dia tanpa ragu memutuskan tangannya supaya bisa kabur dari sana. Karena saking takutnya menatap mata Lee Hae-yeol, seakan demon itu bisa saja musnah, hanya dengan melihat tatapannya saja. Sontak hal itu membuat Lee Hae-yeol seakan begitu kesal. Ia tidak menduga demon itu akan kabur seperti seekor kadal. Tepat setelah demon itu kabur, potongan tangannya tiba-tiba dengan sendirinya mencengkram tubuh si Bangrit, seolah memiliki kesadaran tersendiri. Di saat yang sama dalam perjalanan kaburnya, sang demon merasa tidak percaya, tangannya yang terputus tidak bisa dipulihkan kembali. Tapi dia juga merasa keputusannya itu adalah hal yang terbaik yang bisa dirinya lakukan daripada harus tewas oleh Lee Hae-yeol. Menurutnya, Lee Hae-yeol juga tidak akan bisa mengejar melewati dimensi. Namun baru saja dia merasa yakin bahwa dirinya tidak akan terkejar, dia seketika terkejut begitu melihat Lee Hae-yeol sudah berada tepat di depannya. Bahkan saking terkejut dan takutnya melihat Lee Hae-yeol, dia sampai berteriak histeris sembari lari terbirit-birit. Sangat tidak bisa dia percaya, bagaimana bisa Lee Hae-yeol mengejar dirinya melalui dimensi yang hanya bisa digunakan oleh para demon. Namun dia sempat menyadari, Mechanical Tower yang hanya bisa diaktifkan oleh seorang Demon Hunter, saat ini telah diaktifkan kembali, dengan kata lain, yang mengaktifkannya adalah Lee Hae-yeol. Dan itu berarti Lee Hae-yeol satu-satunya manusia yang bisa melintas antar dimensi dengan bebas. Tetapi, pemikiran si demon tidak sepenuhnya benar, dan juga tidak salah, karena Lee Hae-yeol melintasi dimensi para demon hanya dengan kesadarannya, seperti halnya ritual eksortis. Dan ketika dia sudah sepenuhnya melintasi dimensi, maka ritual eksortisnya akan langsung berakhir. Dengan kata lain, jika ritual eksorsis berakhir, maka kesadarannya akan secara paksa kembali ke tubuh aslinya, hingga dia tidak bisa lagi mengejar demon itu lebih jauh lagi. Sebelum kesadarannya kembali, dia sempat memasang tatapan tajam yang langsung dirasakan oleh demon itu. Dengan begitu si demon akan terus-menerus dibayang-bayangi rasa takut terhadap Lee Hae-yeol. Setelah kembali ke tubuh aslinya, dia meminta Marcelo untuk tidak mencemaskan si Bangrit, yang saat ini masih berada dalam genggaman tangan demon. Karena meskipun tangannya bergerak, sesungguhnya itu hanya pengalih perhatian. Seperti seekor cicak yang sengaja memutuskan ekornya, agar bisa kabur dari bahaya. Dan seperti yang Lee Hae-yeol katakan, tangan demon itu seketika musnah setelah pemiliknya kabur dengan sangat jauh. Tetapi sejauh manapun demon itu mencoba kabur, selama ketakutan yang ditanamkan oleh Lee Hae-yeol masih membayanginya, maka demon itu tidak akan pernah berani menyeberang ke dunia manusia.
Di saat yang sama, pesan misinya menunjukkan bahwa misi untuk menyelamatkan si Bangrit ternyata masih setengah jalan. Melihat pesan tersebut, dia menyadari ada sesuatu yang terlewat dalam penyelesaian misinya. Ketika si Bangrit tersadar, Marcelo lantas menanyakan tentang Elder Mage yang mengirim si Bangrit ke sana. Sembari memasang ekspresi ketakutan, si Bangrit mengatakan bahwa Elder Mage Karim Zeba memberikan izin kepada dirinya untuk meninggalkan Magus Tower dengan alasan agar dirinya bisa menemukan ketenangan di dalam sebuah rift. Tetapi saat tiba di sana, dirinya tiba-tiba diliputi oleh perasaan aneh. Mendengar penjelasan singkat dari si Bangrit, Lee Heyol menyimpulkan bahwa Elder Mage Karim Zeba adalah seorang pemuja demon. Alasan dirinya membuat kesimpulan itu karena ia telah melihat jejak pemanggilan yang sama, yang sengaja dibuat oleh manusia yang bertindak sebagai pion bagi para demon. Kemudian dia pun mengajak mereka untuk secepatnya kembali ke Magus Tower, karena dirinya ingin bertemu secara langsung dengan Elder Karim. Sementara itu, keadaan berpindah ke lantai atas Magus Tower. Di suatu tempat yang belum diketahui, 3 Elder termasuk si Karim ternyata telah mengetahui bahwa ritual pemanggilan demonnya telah gagal. Tetapi si Karim tidak mempermasalahkan hal itu, karena dirinya tidak berharap tinggi kepada orang bodoh seperti Bangrit. Tapi salah satu rekannya cemas apabila si Bangrit akan membongkar semua rencana mereka. Sebelum hal itu terjadi, si Karim memutuskan untuk segera mengambil tindakan dengan memanfaatkan otoritasnya sebagai Elder. Lalu dia memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua mage senior, karena sudah saatnya bagi mereka untuk membersihkan para bintang bodoh yang melanggar kode etik Magus Tower. Sedangkan di saat yang sama, Lee Heyol terlihat begitu kesal dan disertai dengan keringat dingin lantaran Grenville memutuskan untuk menghadapi si Karim yang sudah jelas memiliki kekuatan jauh di atas Marcelo. Namun, di saat Marcelo memasuki portal yang menuju ke Magus Tower, dia seolah merasakan ada sesuatu yang janggal dengan portal tersebut. Setelah menyadari kejanggalan itu, dia dengan cepat menyuruh Lee Heyol untuk tidak keluar dari dalam portalnya, karena seseorang telah memasang magis pemanggilan paksa pada portal itu. Akan tetapi, mereka sudah terlambat untuk kembali, karena magis pemanggilan itu sudah memindahkan mereka ke hadapan orang yang telah memasangkan magis tersebut. Dan orang yang telah memasangnya tidak lain adalah Matis, yang mana saat ini mereka dipindahkan ke aula pertemuan para mage bersama dengan para Elder. Begitu mengetahui mereka dipindahkan ke sana, Marcelo dan Bangrit langsung memberi salam kepada para Elder yang mereka segani, terkecuali Lee Heyol yang tetap tegak meski dihadapkan dengan para Elder. Akan tetapi, Elder Karim yang merupakan Tower Master langsung melontarkan tuduhan bahwa si Bangrit telah meninggalkan Magus Tower tanpa izin dan mengganggu ketentraman Magus Tower, sehingga akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Mendengar hal itu, dia sontak melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Elder Karim yang telah mengirim dirinya. Bahkan dia juga memperlihatkan surat izin yang ditulis langsung oleh Elder Karim di hadapan semua orang yang akan menghakiminya dengan magis terkuat mereka. Akan tetapi, si Karim justru malah dengan santainya menertawakan pembelaan si Bangrit. Si Karim juga mengatakan bahwa dirinya memang memberikan surat izin, tetapi izin itu diberikan atas keinginan si Bangrit yang ingin mencari kebenaran di luar tower. Di tengah ketakutan yang semakin melanda si Bangrit, Elder Karim menegaskan bahwa si Bangrit menyalahgunakan izin darinya untuk melakukan ritual pemanggilan demon. Mendengar semua tuduhan itu, jelas membuat Lee Heyol terkejut karena si Bangrit hanya dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan para Elder. Lantaran sudah sangat geram mendengar lidah liciknya si Karim, dia sontak menatap tajam sembari memanggil si Karim dengan sebutan kasar. Dengan tegas dia menanyakan kepada si Karim, bagaimana si Karim bisa mengetahui ada ritual pemanggilan demon di dalam rift yang didatangi oleh mereka. Dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Lee Heyol tentunya membuat semua orang terlihat begitu terkejut. Hingga mereka semua menduga bahwa si Bangrit merupakan salah satu pemuja para demon. Sedangkan di samping itu, si Karim malah menganggap Lee Heyol seorang player bodoh yang sudah termakan oleh tipu muslihat si Bangrit, hingga dirinya akan mengabaikan tindakan kasar dari Lee Heyol. Lalu dengan tegas, Lee Heyol kembali mengulang pertanyaannya. Lee Heyol juga mengatakan bahwa tidak ada satupun mage yang diizinkan meninggalkan Magus Tower tanpa seizin para Elder.
Lantas siapa lagi yang memberikan izin tersebut, jika bukan si Karim yang merupakan seorang elder? Perkataan itu pun sontak membuat salah satu elder terlihat begitu kesal, sehingga dia tidak bisa cuma diam mendengar tuduhan dari Lee Hae-yeol. Kemudian, salah satu elder lainnya angkat bicara dengan mengatakan bahwa protokol perizinan harus disetujui oleh keempat elder. Tetapi dirinya justru tidak diberitahu tentang masalah ini. Dia adalah Yukwit, satu-satunya elder wanita yang ada di Magus Tower. Mendengar pengakuan dari elder Yukwit, tentunya membuat tuduhan Lee Hae-yeol menjadi semakin kuat terhadap si Karim. Tetapi elder yang merupakan rekan si Karim terus berusaha melakukan pembelaan. Bahkan dia menuduh Lee Hae-yeol sudah menghina mereka. Tidak hanya itu, rekan si Karim juga langsung memerintahkan semua mage untuk secepatnya menghukum Lee Hae-yeol dengan hukuman yang sama seperti Bangrit. Namun Mattis memberanikan diri untuk menentang perintah tersebut, karena menurutnya, para mage juga bertanggung jawab atas keputusan masing-masing. Dan karena mereka telah mengetahui bagaimana Lee Hae-yeol, sudah dipastikan mereka memilih untuk menentang keputusan elder, dan lebih memilih menghukum para elder yang menurut mereka bersalah. Bahkan semua orang yang ada di sana mengambil keputusan yang sama, tanpa sedikit pun rasa takut, meskipun yang akan mereka hadapi adalah elder. Dengan tegas mereka mengatakan, jika keputusan mereka salah, maka mereka siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Melihat keadaan itu, membuat dia tidak bisa lagi melakukan pembelaan. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengerutkan dahi lantaran kesal. Sedangkan si Karim dengan santainya mengatakan bahwa target hukumannya telah berubah, jadi dirinya lebih baik melarikan diri saat ini juga. Dan ternyata perkataannya itu bukan hanya sebuah candaan. Terlihat dia sontak menggunakan kekuatan magis yang besar, hingga menimbulkan sebuah tekanan yang cukup kuat. Melihat hal itu, mereka sempat tidak percaya si Karim menggunakan magis teleportasi, yang sudah jelas tidak akan bekerja di dalam aula itu. Tapi tanpa mereka ketahui, si Karim tidak menggunakan teleportasi, melainkan menggunakan magis pemanggilan yang akan aktif ketika berada dalam kondisi tertentu. Dan sebelum keberadaannya menghilang, si Karim sempat mengatakan kepada Lee Hae-yeol bahwa dirinya menantikan pertemuan mereka yang selanjutnya. Tepat setelah si Karim berhasil kabur, notifikasi menyampaikan bahwa misinya telah selesai dan hubungan beserta pengaruhnya di Magus Tower telah meningkat. Dan notifikasi itu pun tentunya membuat Lee Hae-yeol terlihat sangat senang bisa memperkuat pengaruhnya dalam Magus Tower dengan begitu mudah. Setelah terbukti bahwa si Karim bersalah, Elder Yukwit memutuskan untuk mengeluarkan 2 elder yang telah bersekongkol dengan si Karim. Sang elder juga mempercayakan masalah kedepannya kepada Marcelo, yang merupakan kepala Chief Mage di Magus Tower. Di saat yang sama, Lee Hae-yeol juga mendapatkan misi baru. Misi untuk membangun kembali Magus Tower yang sudah tercemar. Dan misi tersebut seketika membuat dia tergiur. Karena dengan pengaruhnya yang sekarang, dirinya bisa dengan mudah memeras banyak hal dari Magus Tower. Singkat cerita, keadaan berpindah ke sebuah hutan yang merupakan rift baru. Hutan ini disebut Swamp of Predator. Salah satu rift yang dihuni oleh berbagai jenis monster. Dari yang terkecil hingga monster terbesar sekalipun berada di sini. Seperti nama dari tempatnya, para monster yang merupakan predator ganas tidak pernah lepas dari yang namanya saling memangsa satu sama lain. Dan terlihat, Lee Hae-yeol juga ternyata sudah berada di sana untuk menyelidiki rift tersebut. Tapi kali ini dia terlihat cuma seorang diri. Meskipun cuma sendirian memasuki sarang para monster buas, dirinya sama sekali tidak ragu untuk menghadapi setiap monster yang dia jumpai. Di saat yang sama di Magus Tower, Marcelo sempat menemui 2 elder yang tersisa untuk melaporkan tentang penyelidikan si Karim, yang saat ini masih belum bisa ditemukan. Setelah memberikan laporannya, dia juga sempat meminta izin para elder, supaya para mage bisa bertindak di luar tower. Alasan Marcelo memintanya, karena ia tidak bisa cuma duduk diam secara terus-menerus, dan Magus Tower juga sudah melakukan tindakan yang salah kepada seorang demon hunter. Jadi dirinya meminta tolong agar kedua elder mengizinkan mereka untuk membalas budi terhadap apa yang selama ini Lee Hae-yeol lakukan untuk Magus Tower. Mereka yang memahami bagaimana jasa Lee Hae-yeol kepada Magus Tower akhirnya memberikan izin tersebut kepada Marcelo, tetapi dengan satu syarat. Sementara pembicaraan di Magus Tower tengah berlangsung, Lee Hae-yeol saat ini tengah melakukan pertarungan dengan cukup sengit menghadapi para monster.
Alasan dirinya pergi ke sana seorang diri ternyata bukan cuma untuk menyelidiki Rift, tetapi juga untuk melakukan leveling dengan cara mengalahkan semua monster yang ada di sana. Itulah mengapa dirinya sampai rela memasuki sarang para predator ganas dan mencoba mengalahkan para monster itu dengan susah payah. Bahkan demi kenaikan levelnya, dia tidak memberikan kesempatan pada satupun monster untuk kabur dari pandangannya. Tetapi, meskipun ia sudah mengalahkan begitu banyak monster, ia merasa peningkatan levelnya cukup lumayan lambat. Sehingga dirinya harus menemukan beberapa tanaman langka agar bisa membantu peningkatan levelnya. Dan beruntungnya ia mendatangi tempat yang dipenuhi dengan tumbuhan dan monster. Jika bukan karena pentagram yang menunjukkan lokasinya, kemungkinan dirinya juga akan melewatkan tempat itu. Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.